Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Ketemu lagi di channel ini bersama saya Bayu Dardias Kurniadi, dosen Departemen Politik dan Pemerintahan Visipol Universitas Gadjah Mada. Pada kesempatan kali ini saya ingin berbagi dengan Anda semuanya terkait dengan wawancara. Tetapi sebelumnya, berdasarkan statistik yang saya kumpulkan dalam beberapa hari terakhir, ternyata hanya 12% dari orang yang menonton channel saya ini yang subscribe. Nah, saya nggak tahu kenapa banyak yang nggak subscribe. Jadi kalau Anda belum subscribe, silahkan Anda subscribe dan Anda nyalakan notifikasinya. Channel ini nggak akan banyak mengupload video-video yang nggak bermutu. Saya hanya akan memastikan bahwa channel saya berisi video-video yang berguna untuk Anda. Karena ini yang saya harapkan menjadi ladang ibadah. Jadi nggak ada salahnya kalau Anda mahasiswa, Anda mahasiswa S1, Anda mahasiswa S2, atau Anda mahasiswa S3, Anda subscribe di channel saya, Anda lihat dan tonton semua videonya. Setelah Anda lulus, Anda unsubscribe, saya nggak masalah. Sebenarnya Anda nggak subscribe juga, saya nggak ada ruginya. Cuma saya hanya memastikan Anda nggak kehilangan kesempatan untuk mendapatkan video-video terkait dengan bagaimana cara membuat skripsi, tesis, dan disertasi yang memudahkan hidup Anda, mengurangi beban hidup Anda. Itu tujuan saya. Oke, kembali lagi ke topik penelitian terkait dengan wawancara. Nah, ada banyak sekali mahasiswa yang bertanya setelah proposalnya disetujui, setelah temanya di ACC oleh dosen pembimbing, ketika dia ingin ke lapangan, dia ingin wawancara, bingung. Apa sih wawancara itu? Bagaimana melakukannya? Di mana sebaiknya dilakukan? Bertemu siapa duluan? Berapa panjang? Berapa lama durasinya? Dan pertanyaan apa yang harus disampaikan? Nah, video ini akan membahas tentang semua itu secara singkat dan semoga video ini bermanfaat untuk Anda. Secara umum wawancara itu, kalau kita dengar katanya seolah-olah untuk Anda terutama yang belum berpengalaman untuk melakukan penelitian seringkali bikin Anda grogi atau minder. Tetapi kalau saya hanya ingin menyampaikan informasi yang gampang saja buat Anda. Wawancara itu pada dasarnya adalah ngobrol. Dan kita sebagai makhluk sosial sudah ditakdirkan untuk bisa ngobrol begitu kita lahir. Jadi tidak ada alasan sebenarnya Anda untuk tidak melakukan wawancara karena itu adalah kemampuan paling basic kita sebagai makhluk sosial. Tentu saja wawancara adalah ngobrol yang tidak sekedar ngobrol. Wawancara adalah ngobrol yang terstruktur, ada tujuannya, ada sasarannya, ada target waktunya, dan ada narasumber yang juga disasar. Sementara kalau ngobrol lebih banyak ngalor ngidul, terus kemudian tidak jelas arahnya dan seringkali intisari yang ingin kita dapatkan tidak kita dapatkan, hanya sekedar basa-basi. Walaupun tidak jarang juga ngobrol itu memberikan kita banyak inspirasi. Jadi saya hanya ingin menyampaikan bahwa wawancara itu adalah ngobrol yang terstruktur. Jadi kita punya modal untuk itu sehingga selebihnya itu sebenarnya Anda harusnya cukup confident untuk melakukan itu, karena Anda sudah melakukannya sejak lama. Nah, ngobrol yang terstruktur itu punya target, dan targetnya adalah informasi atau pengetahuan yang kita ingin gali dari narasumber. Profesi umum yang sangat paling sering melakukan wawancara itu ada dua. Yang pertama adalah jurnalis atau wartawan, dan yang kedua adalah peneliti. Nah, saya coba mencari perbedaan antara keduanya sehingga Anda punya gambaran bagaimana melakukan wawancara yang baik untuk peneliti. Wartawan biasanya menanyakan satu aspek atau isu yang sedang mencuat pada saat itu dengan target yang juga sangat spesifik. Jadi fokusnya itu very narrow. Jadi sangat-sangat sempit, dia hanya bertanya pada satu event, satu fenomena, satu kejadian yang sedang trending, katakan demikian. Jadi misalnya ada yang bertanya misalnya, bagaimana pendapat Bapak terkait dengan Menteri Sosial yang ditangkap KPK misalnya. Jadi sangat spesifik. Atau ada yang menanyakan yang lain misalnya, bagaimana pendapat Bapak terkait dengan kebijakan ekspor benur ke Singapura misalnya. Jadi sangat spesifik. Nah, karena pertanyaannya sangat spesifik, jawabannya juga sangat spesifik. Nah, ini yang kedua, wartawan itu biasanya mencari apa yang disebut sebagai quotable statement. Jadi statement-statement yang bisa dia kutip untuk dia jadikan headline.
ini penting untuk meningkatkan nilai jual dari berita yang akan ditulis oleh wartawan yang bersangkutan. Jadi katakanlah headline besar, misalnya Menteri Perikanan dan Kelautan mengizinkan ekspor benur misalnya. Nah itu kan cukup itu. Nah itu siapa yang mengatakan itu nanti itu menjadi penting. Jadi misalnya Susi mengomentari kebijakan ekspor benur gitu. Itu sangat seksi, itu orang pasti ngeklik gitu. Nah itu yang dicari gitu. Mencari quotable statement. Yang ketiga, karena tadi sekali lagi ya, isunya spesifik, waktunya juga sangat singkat, dan wartawan itu dibatasi oleh deadline yang sangat ketat. Jadi misalnya sehari dia harus menulis berita dan dia harus bertanya kepada 2 atau 3 orang, dan setelah itu dia harus menulis berita dan harus segera tayang gitu. Nah, itu kerjanya itu penuh dengan deadline, sehingga waktunya juga sangat singkat, targetnya jelas, mencari quotable statement, dan yang terakhir dibatasi oleh waktu penayangan yang sangat pendek. Sementara untuk peneliti, kita masih punya privilege, kita masih punya keistimewaan bahwa kita tidak, sekali lagi, tidak dibatasi oleh deadline yang seketat wartawan. Tentu saja ada deadline-nya, jangan Anda bayangkan Anda menulis nggak lulus-lulus ya, untuk S1, S2, atau S3, itu ada deadline-nya, Anda tetap harus bayar tiap semester. Tetapi paling tidak itu tidak seketat wartawan. Nah yang berikutnya, peneliti itu biasanya dibanding wartawan mencari informasi yang sangat sempit, peneliti itu mencari informasi yang mendalam. Jadi mendalam terkait dengan sebuah fenomena dan seringkali itu berkembang menjadi pertanyaan yang lebih luas. Jadi kadang kita ingin berdasarkan informasi, kita ingin menanyakan narasumber A terkait dengan informasi B misalnya, ternyata dia juga punya informasi-informasi tambahan dan itu nggak ada salahnya kita gali lagi. Jadi overview terhadap sebuah fenomena yang penting untuk kita ketahui itu bisa dilakukan tidak hanya sekali. Nah ini bedanya. Kalau wartawan biasanya sekali dapat quotable statement sudah. Kalau peneliti itu ketika Anda wawancara si A misalnya, Anda pulang seminggu kemudian kayaknya perlu lagi deh si A ini. Nah Anda bisa datang lagi begitu. Jadi bisa dilakukan berkali-kali, waktunya bisa lama, bisa berulang-ulang. Yang penting Anda mendapatkan informasi yang Anda butuhkan. Nah, hal kedua yang ingin saya bahas adalah mengapa kita perlu melakukan wawancara. Yang pertama, tentu saja dalam beberapa penelitian spesifik ya, metode penelitian khusus yang ada dalam penelitian kualitatif, itu mengandalkan sebagian besar datanya dari wawancara mendalam. Misalnya penelitian etnografi atau kemudian fenomenologi atau grounded theory, kalau Anda memilih dengan metode itu, yang mungkin insya Allah akan saya kupas dalam video-video yang lain, saya kupas satu persatu. Nah itu Anda mengandalkan wawancara yang mendalam berkali-kali dan teknik-teknik itu harus Anda kuasai untuk mendapatkan penelitian yang Anda inginkan. Tetapi secara umum, di luar pilihan metode itu, wawancara itu sebenarnya kita gunakan untuk mendapatkan argumen, analisis, atau pendapat dari narasumber yang sedang kita wawancarai. Jadi misalnya kita ingin tahu sebenarnya pendapat Bapak A terkait dengan situasi konflik yang sedang kita teliti. Nah, begitu Anda ketemu dengan Pak A misalnya, Anda mungkin akan bingung ini di kanan, di kiri, atau di tengah ya gitu. Tapi begitu Anda tanya ke beberapa yang lain, Anda akan tahu bahwa oh Bapak ini kira-kira posisinya ada di sebelah kiri, katakan demikian. Jadi wawancara itu penting untuk mendapatkan argumen, analisis, atau pendapat dari narasumber. Yang tak kalah pentingnya wawancara, ini yang selalu kami lakukan ya. Biasanya kami lakukan di Departemen Politik dan Pemerintahan di Visipol Universitas Gadjah Mada. Kalau kami datang ke sebuah lokasi, kami melakukan wawancara pertama kali dengan wartawan atau jurnalis lokal di daerah itu, atau jurnalis nasional yang ditempatkan di lokal untuk mendapatkan informasi yang luas, mencangkut overview terhadap daerah yang sedang kita teliti. Nah, strategi ini saya ikuti juga ketika saya melakukan penelitian untuk PhD saya. Saya pergi ke 5 daerah, 4-nya saya belum pernah datang. Saya ke Palembang, saya ke Ubud,
saya ke Goa, dan kemudian saya ke Ternate. Empat-empatnya saya belum pernah melakukan. Ketika saya datang di tempat itu, saya cari jurnalisnya lewat di googling sebentar, ketemu kantornya, tanya jurnalis yang biasa meneliti situasi politik dan sosial siapa, dan kemudian kita cari kontaknya, kita interview. Dia akan memberikan gambaran terhadap hampir semua persoalan yang sedang Anda teliti. Dia menguasai hampir seluruh aspek, dan kemudian Anda tinggal mendengarkan saja. Jadi dia memberikan overview. Jadi gunanya wawancara itu mendapatkan overview atau gambaran terhadap fenomena yang sedang berlangsung di daerah yang sedang kita teliti. Selain mendapatkan informasi yang sifatnya general, wawancara itu juga penting untuk mendapatkan informasi yang sifatnya sangat spesifik, bahkan sangat personal. Jadi seringkali kalau kita hanya mendengar saja dari orang lain terkait dengan sebuah peristiwa, kita tidak tahu banyak. Tetapi ketika kita mendengar ceritanya dari orang yang betul-betul mengalami fenomena itu, mengalami peristiwa itu, kita mendapatkan banyak sekali pelajaran dari sana. Jadi bukan hanya informasi yang general, tapi juga informasi yang spesifik. Itu hanya bisa didapatkan dari ngobrol yang terstruktur tadi. Nah, wawancara itu juga penting untuk mendapatkan informasi atau narasumber berikutnya. Atau kalau dalam penelitian istilahnya disebut sebagai snowballing technique. Jadi Anda datang ke si A, dan si A ini kemudian akan merekomendasikan beberapa orang yang sebaiknya Anda teliti. Kalau Anda melis di dalam daftar interview Anda perlu ketemu dengan katakanlah politisi dari partai A, partai B, partai C gitu. Nah, walaupun Anda hanya bertanya kepada politisi dari partai A, dia tentu akan tahu koleganya di partai B, partai C, dan partai D. Dan itu hanya tinggal ikuti saja. Jadi wawancara itu sangat penting buat Anda mendapatkan informasi selanjutnya. Kadang-kadang malah narasumber, misalnya wartawan, itu menjadi gatekeeper yang sangat penting, menjadi penjaga gerbang yang memberikan Anda akses kepada banyak orang yang lainnya. Karena di dalam handphone wartawan itu kan ada siapa saja, karena dia kerjanya juga wawancara kan gitu. Dia simpan di situ dan Anda tinggal nanya saja, 2-3 hari Anda jaga hubungan baik, dan kemudian dia akan memberikan informasi yang Anda butuhkan. Ini tergantung pinter-pinternya Anda. Nanti tipsnya akan kita bahas di belakang. Selanjutnya yang akan kita bahas adalah bagaimana caranya. Berapa orang sih yang bisa melakukan wawancara mendalam? Tentu saja yang paling sering yang saya lakukan adalah one to one. Saya dan satu orang narasumber. Tapi kadang-kadang juga seringkali situasi memaksa kita walaupun ingin bertemu dengan si A, ada si B yang datang di situ. Jadi satu orang pewawancara bisa juga mewawancari 2 orang pewawancara. Nah, dalam pengalaman awal saya sebagai peneliti dulu di Departemen Politik Pemerintahan, senior-senior saya itu biasanya dia tidak mewawancara sendiri. Jadi cara mentraining juniornya adalah mengajak juniornya untuk ikut menjadi pewawancara yang posisinya sama dan setara. Jadi satu orang bisa ditanya oleh 2 orang. Dan 2 orang bisa juga bertanya kepada 2 orang. Atau 3 orang lah maksimal biasanya. Jadi yang bertanya itu juga tidak harus 1 orang, bisa juga 2 orang. Dan seringkali juga kita ingin bertanya, kolega kita ingin bertanya, siapa nih yang duluan? Nah, itu menariknya itu. Kita harus tahu betul pace atau titik mana kita bisa masuk, jeda mana yang bisa masuk gitu. Jadi biar kita nggak kelihatan berantem gitu. Padahal kita tahu itu informasi penting untuk riset kita gitu. Tetapi kolega kita sedang menanyakan hal yang lain, ya kita harus sabar kayak gitu. Jadi pinter-pinter lah. Nah, ini menarik ini. Kalau wawancara yang diwawancara 1 orang, yang mewawancara 2 orang, nah itu menarik karena informasinya bisa saling melengkapi ya di satu sisi. Tapi di sisi lain kita harus juga menjaga agar ritme dari masing-masing pewawancara itu bisa juga jalan dengan baik. Nah, ketika kita 1 atau 2 orang bertanya dengan beberapa orang, kita harus bedakan apa yang dimaksud dengan in-depth interview atau wawancara mendalam dengan focus group discussion atau FGD yang lebih kenal dengan FGD. Bedanya adalah dalam FGD itu group dynamics itu betul-betul diperhatikan. Sehingga siapa yang bisa ikut dalam kelompok atau grup itu betul-betul berdasarkan representasi dari yang dipilih peneliti.
Jadi ada perwakilan dari katakan birokrat, ada politisi, ada pengusaha, ada NGO, jadiin satu, kita bertanya satu isu dengan perspektif yang berbeda. Nah ini biasanya disebut sebagai FGD atau Focus Group Discussion. Tetapi seringkali kalau dalam konteks di mana kita bertanya pada beberapa orang, kita datang ke kantor pemerintah, dan kemudian mereka nggak percaya diri, saya boleh ya ngajak kolega saya. Nah, akhirnya kita mewawancara beberapa orang. Tetapi kan mereka representasi dari satu entitas atau satu informasi yang ingin kita dapatkan. Jadi itu bukan FGD karena seringkali unprepared, tidak kita persiapkan sebelumnya. Dan yang kedua, informasinya itu berasal dari satu perspektif saja. Nah, sekarang ada perkembangan baru, terutama setelah pandemi ini, ada beberapa mahasiswa yang melakukan penelitian in-depth interview via Zoom. Nah itu gimana? Menurut saya sih nggak masalah, karena tetap saja yang dilakukan adalah face to face dengan fasilitas teknologi. Tentu saja ada pros and cons ya, ada positif dan negatifnya, tetapi selama informasi yang ingin kita dapatkan sebenarnya nggak masalah. Caranya bisa bermacam-macam. Kapan dan berapa banyak sebenarnya interview itu kita buat dalam sehari? Nah ini sekedar cerita saja ya, sharing. Sebenarnya kapan melakukan interview itu tidak ada batasannya. Selama asisten peneliti lapangan bisa mencarikan jadwal untuk peneliti bersama-sama melakukan interview, ya dilakukan saja. Ini pernah waktu itu kami melakukan penelitian di Palangkaraya ya. Ada seorang dosen senior, sekarang profesor, itu melakukan wawancara itu luar biasa. Pak Purwo itu luar biasa, melakukan interview jam 12 malam. Jadi biasanya yang semangat itu kan asisten penelitinya ya, karena mungkin baru di tempat itu, belum pengalaman. Ini yang pengalaman itu peneliti seniornya, dan sampai kerepotan, luar biasa militansinya Pak Pur itu. Tapi biasanya kalau kami di Departemen Politik dan Pemerintahan, sehari itu kalau kita di daerah itu 3-4 kali itu sudah capek. Kita mulai pagi hari, ada jadwal siang, ada jadwal sore, dan ada jadwal malam. Jadi bisa menikmati riset lapangan. Saya pernah di Buleleng itu menjadi asisten pewawancara. Jadi ada kolega yang sedang sekolah di Belanda, dan kemudian dia minta saya pergi ke Buleleng mewawancara beberapa list yang saya harus dapatkan informasinya. Ada beberapa interview guide yang harus saya lakukan. Nah, saya mendapatkan pelajaran bahwa yang saya lakukan itu sehari itu wawancara 3 orang saja. Jadi pagi setelah saya interview, setelah selesai saya balik lagi ke penginapan dan langsung saya transkrip. Saat itu juga. Jadi setelah selesai saya pulang, saya transkrip. Siangnya saya interview, langsung saya transkrip. Sorenya saya interview, malamnya saya transkrip. Jadi pulang dari lapangan, seluruh transkrip saya sudah bisa dibaca dan juga bisa didengarkan, tapi seluruhnya bisa dibaca oleh yang meminta tolong pada saya. Nah ini penting karena transkrip itu menjadi bahan utama untuk membangun argumen. Nah ada beberapa yang tidak membuat transkrip, dia mengingat-ingat, kembali ke rekaman, butuh 1 jam, 2 jam untuk merecall lagi. Ada yang membuat transkrip, tinggal dimasukkan kata kuncinya. Dan Anda kalau pakai N5O misalnya, Anda bisa cari berapa persen kata itu keluar dari setiap wawancara. Nah, keunggulan kalau Anda melakukan transkrip langsung setelah wawancara adalah Anda masih fresh, Anda masih ingat gitu. Jadi apa yang ingin Anda dapatkan itu Anda bisa dapatkan. Nah ada juga beberapa peneliti yang membatasi hanya 1 interview setiap hari. Di Jakarta misalnya agak sulit untuk mendapatkan 2 narasumber dalam 1 hari, itu sangat sulit karena situasi jalanan ya. Kecuali Anda di DPR, Anda ketemu beberapa orang, nah itu bisa saja. Karena Anda nongkrong di DPR. Tetapi kalau misalnya Anda pergi dari satu kantor ke kantor yang lain, itu 2 itu sudah luar biasa kalau di Jakarta. Nah dari pengalaman kami itu 1 itu sudah kadang diganti-ganti jadwalnya. Jadi itu tergantung sekali lagi terhadap kemampuan Anda untuk mencari informan. Tapi saya sarankan tidak lebih dari 4. Walaupun juga saya pernah punya pengalaman dengan teman-teman di
Visipol itu lebih dari 5 kali juga pernah gitu, karena waktunya mepet, sudah mau pulang, akhirnya dijajarkan gitu, habis dari sini, harus dari sini gitu. Jadi memang capek, dan itu seninya justru sebenarnya kalau Anda pergi ke lapangan, karena Anda punya pengalaman yang Anda cuma bisa ingat, Anda bisa ceritakan ketika Anda sudah kembali. Hal berikutnya yang juga menarik untuk kita bahas bersama adalah di mana kita mau melakukan wawancara mendalam itu. Nah, Anda bisa melakukannya di kantor, Anda bisa melakukannya di rumah, dan Anda bisa melakukannya di tempat umum. Masing-masing punya kelebihan, masing-masing punya kelemahan. Kita bahas satu persatu. Ketika kita mau wawancara seseorang di rumah, itu dia merasa lebih homey. Dia merasa bisa mengeluarkan apa yang tidak bisa dia keluarkan ketika dia di kantor atau di tempat umum. Nah, tetapi seringkali masalahnya itu banyak distraksi, banyak gangguan kalau di rumah. Jadi, karena sekali lagi rumah itu kan idealnya bukan tempat untuk bekerja, kecuali dia punya ruang khusus ya. Seringkali tidak, Anda melakukan interview di ruang tamu begitu, dan ada anaknya lewat-lewat gitu, atau misalnya apa segala macam lah, banyak distraksi sehingga mengganggu konsentrasi. Tetapi narasumber biasanya lebih nyaman kalau di rumah ya, lebih nyaman. Nah, seringkali juga ada yang justru tidak nyaman ketika di rumah, karena yang ingin Anda tanyakan itu informasi yang selama ini dia rahasiakan dari anggota keluarganya di rumah. Misalnya Anda tanya politisi di rumah, sebenarnya berapa sih yang Anda keluarkan untuk menjadi anggota DPR gitu. Nah, dia nggak ingin istrinya tahu gitu. Jadi itu mengganggu, ada beberapa pertanyaan yang mengganggu. Jadi ada plus minusnya. Mungkin dia merasa nyaman, tapi ada beberapa informasi yang mungkin tidak dia bagi kepada Anda. Yang berikutnya, wawancara di kantor. Di kantor itu orang cenderung, sekali lagi ini akan sangat berbeda dari person to person ya, tetapi orang cenderung akan menjawab secara normatif. Kalau Anda tanya birokrat, bertanya kepada birokrat, dan Anda bertanya di kantor, itu informasi yang Anda dapatkan itu akan sangat minimal, dan Anda bisa mendapatkan informasi itu dari studi pustaka misalnya, dari laporan atau dari yang lain gitu. Jadi seringkali kalau di kantor itu sangat normatif dan sangat hierarkis ya, hubungannya menjadi tidak cair, dan kadang itu mengganggu kalau Anda ingin mendapatkan informasi yang butuh suasana cair. Salah satu yang paling ideal sebenarnya ketika Anda bertemu di tempat umum. Sekarang banyak kafe, Anda bisa janjian di kafe atau bisa janjian dulu di rumah makan. Itu tidak banyak gangguan, dia bisa bercerita apa saja, tidak terlalu formal, hierarkis, atau prosedural begitu. Tapi tentu saja Anda yang harus bayar. Nah, ini masalahnya. Nggak mungkin dong Anda ngajak orang dan kemudian orang itu yang bayarin Anda. Paling nggak malu lah. Walaupun kadang-kadang ya, ada ketika kita ngajak interview begitu, yang bersangkutan sangat senang, oke nanti ketemu di sini ya gitu, di sebuah hotel, dan tahu-tahu sudah dibayar, kita kan nggak enak gitu. Nah, dia tentu saja punya banyak sekali pertimbangan kenapa melakukan itu, kenapa mentraktir kita, dan itu sebenarnya etika yang harus kita jaga ya. Kalau bisa kita selalu membayari siapapun yang kita ajak bertemu gitu. Tapi karena kita khawatir dia bayarin kita itu gara-gara apa gitu. Apakah dia pengen nanti kita tulis sesuatu yang baik tentang dia gitu. Jadi di tempat umum itu ada positif dan negatifnya juga. Jadi terutama terkait dengan etika dan kantong ya. Saya pernah waktu itu saya wawancara seseorang di Ternate, saya ditawarin makan ikan Napoleon yang harganya itu jutaan rupiah katanya. Saya juga nggak tahu. Jadi dia punya ikan Napoleon di freezer di pojokan gitu. Ya tentu saja saya tolak. Jadi ada beberapa etika yang harus kita tolak untuk mendapatkan informasi dan mendapatkan informasi yang kita inginkan dan menjaga independensi sebagai peneliti. Berikutnya yang ingin saya sampaikan dalam video kali ini terkait dengan tips untuk melakukan interview atau wawancara atau ngobrol dengan beberapa pihak. Tips ini saya dapatkan dari pengalaman saya menjadi asisten peneliti, kemudian menjadi peneliti di Departemen Politik dan Pemerintahan, dan juga di beberapa penelitian independen yang saya lakukan terutama untuk tesis dan disertasi.
Tips ini tentu saja karena berbasis pengalaman mungkin juga tidak cocok dengan apa yang Anda alami ketika Anda melakukan penelitian. Tapi mungkin ini juga berguna untuk Anda. Kita mulai dari yang pertama. Siapa sih yang paling enak kalau kita interview? Dalam pengalaman saya, yang paling enak di interview itu ada dua. Yang pertama adalah wartawan, yang kedua adalah sesama dosen atau peneliti seperti saya. Kenapa demikian? Pertama, karena mereka berdua, terutama untuk wartawan itu tiap hari kerjaannya wawancara. Mereka tahu betul bagaimana susahnya mendapatkan data dan informasi. Artinya apa? Artinya mereka akan sangat paham terhadap kesulitan kita karena mereka mengalaminya di posisi yang sama. Begitu juga dengan sesama peneliti seperti kita. Jadi kalau bertemu dengan wartawan itu biasanya orangnya asik, dia akan terbuka apa adanya, memberikan pemetaan yang cukup komprehensif terhadap situasi dan yang berkembang. Dan dalam pengalaman saya sangat sedikit wartawan yang berpihak ke salah satu partai atau salah satu golongan tertentu. Biasanya mereka relatif netral. Begitu juga sesama peneliti. Mereka relatif lebih independen, lebih terbuka dalam menyampaikan gagasannya dan biasanya relatif lebih netral. Bagaimana dengan mewawancara politisi? Politisi ini seumur hidupnya dia meng-excellence dirinya, dia memperbaiki dirinya untuk selalu bisa berbicara di depan publik dengan siapapun. Jadi ketika kita menginterview politisi, ini ada positif dan negatifnya. Positifnya biasanya dia akan jauh terbuka, dan negatifnya biasanya dia akan sangat berpegang kepada apa yang disebut sebagai subjektivitas partai mereka masing-masing. Jadi peneliti harus pandai-pandai untuk mencari celah, dan ini kadang trikinya di situ. Kita kadang sulit untuk memotong atau memutus ketika politisi itu terus saja bicara, padahal kita tahu itu out of the topics. Itu keluar dari tujuan kita melakukan wawancara, keluar dari apa yang ingin kita dapatkan. Nah, ini butuh pengalaman untuk bisa memastikan bahwa pertanyaan-pertanyaan kita dijawab dengan on the track. Mereka biasanya itu akan menjawab, tapi sebenarnya jawaban itu tidak menjawab pertanyaan gitu. Itu karakter umum ya di politisi. Yang berikutnya tokoh masyarakat. Tokoh masyarakat dan agama atau tokoh suku atau tokoh yang lain itu biasanya mereka sangat jarang diinterview, jadi butuh semacam pendekatan dulu, butuh semacam kepercayaan dari mereka, baru mereka berbicara. Ada yang beberapa langsung berbicara kepada Anda, tapi ada yang butuh penjajakan. Nah, warming up ini penting untuk Anda yang akan menginterview beberapa tokoh. Sebenarnya untuk semua tokoh itu diperlukan, tetapi biasanya untuk melakukan interview terhadap tokoh masyarakat atau tokoh agama, tokoh adat, itu butuh warming up yang lebih sehingga muncul kepercayaan, muncul trust di antara peneliti dan juga tokoh yang diwawancari, sehingga kemudian beberapa hal yang kita inginkan bisa kita dapatkan. Lalu bagaimana ketika kita mencoba untuk mewawancara birokrat? Nah, birokrat ini terutama ketika diwawancara di kantor, mereka cenderung untuk sangat-sangat normatif. Jadi jawaban-jawaban mereka itu hanya ikut kepada petunjuk juknis gitu, juklak yang sudah mereka dapatkan. Jadi biasanya nggak mau keluar dari situ. Nah, ada tipsnya sebenarnya. Kalau untuk birokrat, kalau Anda sulit mendapatkan data ketika mewawancara mereka ke kantor, ajaklah mereka berbicara di luar kantor. Bisa di rumah, dan lebih baik saya sarankan di tempat umum, misalnya di rumah makan, atau di kafe atau di restoran. Nah, memang akan butuh modal, tetapi biasanya mereka akan cukup bicara lebih banyak daripada ketika di kantor. Mereka ketika di kantor secara psikologis itu merasa ada yang mendengarkan, atasannya ikut mendengarkan dan gitu. Jadi ada nuansa psikologis yang membuat mereka kadang hanya mau berbicara kepada yang mereka pastikan aman untuk dirinya dan karirnya. Kadang-kadang kalau kita wawancara birokrat, saya kadang tunggu sampai capek. Jadi bisa sangat lama, dan ketika energinya sudah habis baru kita tanya beberapa hal yang spesifik. Jadi misalnya
Pernah suatu ketika saya interview 3,5 jam, yang saya pakai sebenarnya hanya setengah jam terakhir. 3 jam itu hanya untuk memastikan yang kita interview itu lelah, sehingga kemudian jawaban-jawaban yang kita inginkan bisa keluar di setengah jam terakhir. Terakhir, misalnya kita wawancara aktivis. Wawancara aktivis itu biasanya mereka sudah punya frame set pemikiran yang khas, yang kuat dan ketat gitu. Jadi aktivis lingkungan misalnya mereka tahu betul apa yang harus mereka suarakan adalah pokoknya alam tidak boleh rusak. Pembangunan itu harus juga eco-friendly misalnya begitu. Jadi mindset dan cara berpikir itu sudah pasti. Jadi kalau kita mewawancara aktivis itu biasanya kita sudah bisa mendapatkan satu sudut pandang yang khas, walaupun itu penting dalam penelitian hingga kita tahu beberapa perspektif. Jadi suara mereka sangat penting, tapi biasanya mereka sangat khas. Kadang-kadang aktivis-aktivis yang bagus di daerah yang saya temui itu juga punya informasi yang tidak keluar di mulut atau dari mulut birokrat, tidak keluar dari mulut tokoh masyarakat, tidak keluar dari mulut politisi, dan bahkan tidak keluar dari mulut wartawan. Kadang-kadang mereka jauh lebih berani untuk menyampaikan sesuatu, mencari koneksi antara si A dan si B. Itu aktivis itu biasanya cukup mahir di sana. Nah, saya ingin menutup video ini dengan memberikan bekal kepada Anda bagaimana menjadi pewawancara yang baik. Yang pertama, sekali lagi di awal video ini saya sudah sampaikan, wawancara itu sama saja dengan ngobrol. Jadi Anda harus percaya diri. Nah, Anda harus pede untuk bertanya. Nah, kadang peneliti itu tidak pede, sehingga apa yang dia sampaikan itu ditangkap oleh narasumber secara berbeda, dan kemudian jawabannya juga berbeda, dan akhirnya tidak dapat yang diinginkan. Jadi Anda harus pertama-tama Anda harus percaya diri. Saya tentu saja dibantu oleh status saya sebagai dosen dan peneliti di Visipol Universitas Gadjah Mada, tetapi ini tentu saja bisa dilakukan oleh semua orang dan bisa dilakukan oleh siapa saja. Yang penting Anda percaya diri, itu model yang pertama. Tanpa percaya diri, Anda akan sulit untuk bisa berbicara dengan orang lain. Nah, yang kedua, ini strategi yang sederhana sebenarnya, tapi kadang susah karena rasa penasaran kita, ketertarikan kita. Tips yang kedua itu sebenarnya sederhana, mau mendengar. Bekal Anda ketika mewawancara orang itu adalah mau mendengar. Siapkan 2 telinga Anda daripada 1 mulut Anda. Jadi ketika Anda mendengar lebih banyak, itu kadang dia akan bercerita akan banyak hal. Tapi tentu saja ada beberapa jeda-jeda atau beberapa interupsi yang harus Anda tanyakan di sela-sela narasumber menyampaikan sesuatu. Tetapi seringkali Anda harus banyak mendengar, karena kadang kalau kita sudah interview itu kita nggak sabar pengen motong gitu. Wah, ini sudah out of context, ini kita harus potong ini kayak gitu. Jadi Anda kadang harus sabar untuk mendengar dan memotong pada saat yang tepat sehingga informasinya tidak terpotong. Saya tentu terus terang agak kecewa dalam beberapa interview penting karena rasa penasaran saya potong, dan ketika saya dengarkan lagi, wah, harusnya ini nggak dipotong, harusnya saya mendengar. Nah, itu tips untuk Anda tahu kapan mendengar dan Anda tahu kapan menginterupsi dan memotong dengan pertanyaan yang baru. Kadang-kadang dibutuhkan strategi khusus. Nah, ini Anda harus cermat dan jeli juga. Kadang diperlukan strategi khusus untuk membuat informan Anda berbicara. Nah, pernah suatu ketika almarhum Cornelis Ley yang menjadi panutan kami lah di DPP Visipol UGM untuk melakukan wawancara dan yang diwawancara itu sama sekali nggak mau bicara apa-apa. Nah, ketika dia agak ke belakang sebentar, ketika terus ditanya, ini gimana nih Mas Kong ini nggak mau ngomong, kita buat dia marah katanya. Jadi strateginya adalah membuat narasumber marah. Dan cara Mas Kong itu sangat khas. Saya dengar katanya begini. Oh, enggak, itu enggak benar, itu fitnah itu. Nah, ketika dia marah itu kemudian keluar semuanya. Nah, itu yang kita dapatkan. Data yang kita inginkan kita dapatkan karena narasumber marah yang sebelumnya dia sangat canggih untuk menyimpan atau membagi informasi yang aman untuk dia, dan kemudian ketika dia marah dia sudah keluar kontrol. Nah, ini perlu strategi-strategi khusus dan itu butuh pengalaman. Yang terakhir, dibutuhkan militansi.
Dibutuhkan ketekunan Anda, militansi untuk mendapatkan informan. Kadang-kadang kita sudah janjian, menunggu 2 jam, yang bersangkutan nggak keluar. Kadang-kadang kita sudah menunggu di kantor selama beberapa jam, kadang kita nggak mendapatkan apa-apa. Sabar saja, itu sebuah proses yang harus dijalani. Jangan cuma menunggu 1 jam, Anda sudah putus asa dan pergi. Siapa tahu dia ada keperluan di tempat lain, jadi Anda butuh militansi. Saya pernah waktu itu, sekedar cerita saja, waktu itu lagi musim-musimnya batu bacan, dan saya sedang di Ternate. Saya ingin menginterview seseorang tokoh lah, dan saya sudah di depan rumahnya, saya sudah janjian, dan saya sudah menunggu. Tetapi yang bersangkutan memilih untuk tidak keluar, dan ketika saya tanya, yang penjaga yang ada di situ, beliau sedang sibuk menata batu bacan. Dan batu bacanya bukan 1 atau 2, 1 lemari. Nah, Anda bisa bayangkan. Jadi saya nunggu sampai 3 jam di situ, digigit nyamuk gitu. Nah, akhirnya beliau nggak keluar, ya sudah, saya pulang karena beliau lebih mementingkan menata batu bacan 1 lemarinya daripada menemui saya. Tapi nggak masalah, informan yang lain saya bisa mengganti informan itu dengan orang yang lain. Jadi dibutuhkan militansi karena seringkali justru rezeki-rezekian kadang-kadang, rezeki-rezekian itu kadang muncul dan datang saat yang tidak diduga, dan ketika Anda memang betul-betul militan, mungkin malaikat mendengar doa Anda dan Anda bisa melakukan wawancara dengan data yang Anda harapkan. Saya kira itu saja video kali ini. Kalau Anda merasa ini bermanfaat, sekali lagi share, like, dan juga komen kalau Anda ingin kira-kira apa yang saya bahas di video selanjutnya. Sampai ketemu di lain video. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.